Halo Kidal, selamat datang di channel Hobi Kidal. Kali ini aku partneran sama Ayub, anak dari GKI Bromo. Dan lawan kita ada Zeng sama Delmon. Aku nggak tahu yang Zeng ini Ceng ya, itu namanya itu atau enggak. Aku cuma lihat di kaosnya ada tulisannya gitu. Kalau nggak salah sih itu kenalan namanya Irwin, kalau enggak Erwin ya, maaf ya kalau salah. Tim yang sana itu dari GKI Manyar Surabaya. Kita ngadain main bersama, ini pertandingan keduaku, jadi udah mulai terbiasa main di Unggul Sport Center. Cuman baru kali ini masuk di lapangan satu, jadi sewaktu aku ada di kanan, kalau lihat ke kiri itu kan temboknya warna putih sama kayak shuttlecock, jadi untung ada poster-poster, jadi masih ada kelihatan dikit-dikit, cuman kadang kelihatan terus hilang, kelihatan lagi koknya. Oke, di video kali ini aku mau bahas tentang sepatu ya, sepatu badminton khususnya. Dan kalau aku amati, Ayub ini sepatunya nggak cocok, atau mungkin bukan sepatu badminton, atau kalau mereknya sepatu badminton mungkin KW, atau memang ori tapi sudah lama jadi karetnya udah kaku. Dan seharusnya main di lapangan karpet itu malah nggak licin ya kan, kalau sepatunya bagus. Tapi padahal ini juga nggak banyak airnya, jadi harusnya nggak licin sih kalau main di karpet. Kalau main di lantai keramik malah lebih licin lagi. Tapi ini aku amat-amati langkahnya Ayub itu seringkali kalau kurang lincah karena sepatunya selip. Kalau melangkahnya normal masih nggak seberapa kentara ya, tapi kalau tiba-tiba ada untuk melangkah mendadak itu dia selip. Seperti kalian bisa lihat nih, kaki kanannya Ayub kan selip. Nah, kan harusnya langsung, cuman gripnya satu aja berhenti, tapi itu mau mukul bisa geser. Nggak enak berarti sepatunya. Makanya pukulannya jadi banyak nanggung, karena ya jadi berat kalau sepatu kita licin, terus ototnya di kaki harus bekerja lebih keras karena sibuk untuk mempertahankan posisi kaki, jadinya konsentrasi untuk pukulan di tangannya jadi berkurang, makanya pukulannya jadi nggak akurat, bisa nyangkut, nanggung, atau out. Tapi yang utama sebenarnya terlambat untuk ngambil. Jadi kalau kita lari licin ya terlambat, untuk lari ke kiri dan ke kanan itu jadi ngambilnya terlalu bawah, terus kalau mau ngelop nggak maksimal jadinya. Kalian bisa lihat di sini, nah kakinya Ayub yang kanan kan geser, mau lari ke kiri nggak bisa. Seberapa penting sih pengaruh sepatu dalam badminton? Ya sangat penting, terutama kalau mainnya itu intens ya, yang berat, kelas berat. Jadi sepatu badminton itu didesain khusus, bagian tengahnya itu agak keras, terus di bagian ankle itu juga ada kayak plastiknya atau karbon lah kalau bahasa kerennya yang bagus. Jadi
produsen sepatu sekarang sudah pakai karbon untuk melindungi ankle, karena badminton itu rawan cedera ankle. Lalu di bagian belakang yang bagian tumit biasanya bentuknya itu lebih membulat, jadi nggak lancip. Karena kalau badminton tuh habis lari, kalau mau ambil depan kan pakai tumit dulu baru napak ke lantai. Nah, kalau sepatunya lancip kayak sepatu lari itu nggak enak, malah kurang gripnya, jadi bisa menimbulkan cedera. Tempo hari saya lihat di YouTube-nya orang Denmark, kalau nggak salah, dia kasih saran mengenai sepatu. Jadi kalau milih sepatu itu yang ukurannya lebih besar dikit tapi nggak terlalu beda jauh ya. Misalnya kalau kita ukur kaki kita itu panjangnya 26, kita pilih sepatu yang 26,5 atau 27. Kan biasanya di tabelnya itu ada ukurannya, kalau kakinya ukuran berapa, terus sepatunya nomor berapa, kan tergantung negara ya. Kalau di Indonesia biasanya pakai ukurannya yang Europe 42, 43. Kalau di Amerika kan pakainya yang ukuran kayak kaki gitu, nomor 8, 9. Kalau produsen yang merek Li-Ning biasanya punya kayak ukuran 42,5, terus 43,5 gitu. Jadi nggak genep 42. Terus kalian kalau mau milih sepatu, mau ngukur kaki ya, itu kalian ngukurnya pakai kertas A4 gitu atau folio, terus tapak kaki kita di kaki yang dominan ya, karena kaki yang dominan itu biasanya lebih panjang. Terus di blad atau di trace pakai pensil gitu, jempolnya sama tumitnya nanti diukur berapa. Dan kalian ngukurnya itu waktu siang hari, karena kalau siang hari itu katanya kaki kita jadi lebih panjang. Ini cuman buat pengetahuan aja. Toh lama-lama sepatu itu umurnya kadang-kadang cuman sampai 2 tahunan. Setelah itu ya mungkin masih bisa dipakai atau masih kuat, tapi udah nggak enak dipakainya. Walaupun kembangannya yang di sole bawahnya itu udah habis, karetnya mungkin masih bisa main ya, nggak jadi kayak plastik itu, nggak mati, tapi di dalamnya solnya itu udah nggak enak, jadi pasti sakit pakainya. Terus sama spon-spon yang di samping di bagian dalam itu biasanya udah gembos atau kempes, jadi perlindungannya untuk kaki udah nggak maksimal. Kalau kita habis lari terus ngerem itu pasti sakit di daerah kelingkingnya kaki sama jempol. Mungkin lain kali aku kasih tips tentang itu ya. Kalau aku biasanya kasih ditambal sama ada kayak karet gitu, beli di toko-toko aksesoris yang biasanya buat sepatunya cewek yang dipakai di tumit gitu. Terus aku pasang di daerah jempol, tapi nggak lama udah cepet copot dan cepet rusak juga. Jadi sekarang aku nyobain pakai ornamen yang dari
PVA yang biasa buat di tembok itu. Sejauh ini lumayan ngefek sih, membantu banget dan nggak terlalu tebel juga. Terus untuk soal harga milih sepatu yang bagaimana, kalau di YouTube-nya orang Denmark itu bilang kalau bisa jangan beli yang menengah atau yang kelas paling bawah, tapi beli yang menengah ke atas sampai yang profesional punya. Alasannya karena sepatu itu penting banget untuk performa kita dan lebih awet. Terakhir aku beli itu merek Linding dan beli yang entry level, itu cuman umurnya 1 tahun dan sebenarnya karet-karetnya, lem-lemnya masih bagus, cuman kulit sintetisnya yang di luar itu retak-retak gitu aja, tapi dalamnya cepet tipis sponnya. Lalu aku ganti pakai yang harganya gak sampai 1 juta sih, tapi mendekati 1 juta. Itu tetap merek Linding juga dan lebih awet, terus lebih enteng dan lebih nyaman lah pakainya. Jadi aku saranin ya yang range harganya itu sekitar 1 juta atau 800-an lah. Terus Linding itu juga aneh sih, kalau kakiku biasanya nomor 42, tapi kalau yang entry levelnya Linding yang jual bilang suruh beli yang 43. Tapi kalau yang middle range yang harga 1 jutaan itu katanya udah seri yang dipakai player. Itu kalau kaki kita 42 ya harusnya beli yang 42 atau 42,5. Karena yang tipe itu dia nggak ngeluarin yang 42, jadi akhirnya aku beli yang 42,5. Sejauh ini cukup pas sih, cocok. Aku nggak tahu merek lain nih, cuman kalau Linding itu yang jual bilang gitu. Kalau tentang nomor ya, jadi misalkan kita udah cocok sama merek Linding, tapi kalau beli yang entry level nomornya harus ditambahin 1, tapi kalau beli yang kelas player nomornya pas seperti merek-merek lainnya. Walaupun sepatu itu penting untuk langkah-langkah kita, tapi juga penting melatih skill kita. Jadi set 1 ini aku kan kalah ya sama Dermon. Terus Ayub dari tadi diincer karena dia memang nggak bisa lari, sepatunya kan licin, terus defense-nya juga nggak seberapa bagus, jadi setiap kali nyerang selalu ke Ayub mati. Terus dia minta saran ke aku bilangin ya jangan sering-sering diangkat, nanti kamu disemesin terus. Kasih netting atau bola-bola setengah aja di tengah-tengah lapangan gitu, jangan diangkat terlalu tinggi. Tapi ternyata jadi di poin awal-awal game kedua ini nettingnya Ayub sering nyangkut, terus kasih bola setengah juga terlalu nanggung, jadinya tetap aja kehilangan poin banyak dari situ. Ya memang bukan kelasnya player ya, kalau atlet dikasih instruksi sama coach ya mereka kan bisa semua gaya dan semua pengembalian menguasai, mau disuruh apapun bisa. Tapi kalau bukan player kita kasih instruksi yang nggak bisa maksimal, malah jadinya nanggung terus bunuh diri jadinya.
Ya gitu aja sih kalau menurutku. Dan problem utamanya sih memang di footworknya Ayub, dan itu karena sepatunya licin. Yang penting langkah dulu, kalau langkah benar bisa mengembalikan lebih baik. Kalau aku lihat Helmut ini sepatunya bagus, jadinya dia itu lincah mau kemana-mana, cepat. Dan kalau kita udah duluan sampai ke lokasinya shuttlecock, kita bisa mainin bola. Kita tunggu, lihat posisi lawan di mana, terus baru diarahkan. Nah kayak gini kan, Delmoni ngelangkah dulu, terus dia berhenti sebentar, baru diarahin bolanya. Kalau umumnya kan kita mukul sambil kakinya nginjak lantai, tapi Delmoni lantai diinjak dulu baru dipukul bolanya. Oke guys, gitu aja informasi dari aku. Jangan lupa ikuti terus channel ini, like, subscribe, sakaremu. Makasih udah menonton, dan terima kasih buat GKI Manyar yang udah berkunjung dan main bersama kita. Dadah, God bless you. Sampai ketemu di lain kesempatan.